Baik, terima kasih yang kita hormati Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, SEMSI AK, CACMA, Koordinator PSDKU UNER, dan tadi narasumber kita Ibu Ibu Tri Utari Kristina Rahmawanti, SHLM, ahli hukum tata negara dari UNER, yang terima kasih untuk paparannya yang mencerahkan. Juga kepada Saudara Amjad Didi, Presiden Keluarga Mahasiswa PSDKU UNER sebagai moderator, dan kepada Saudara Wedan, Wakil Presiden Keluarga Mahasiswa UNER, dan keluarga besar UNER, para mahasiswa, dan peserta webinar yang semuanya saya hormati. Sekali lagi, Sugeng Injang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk kita ya. Ini ada yang bocor ya. Di mute aja Mas, yang tidak bicara di mute. Baik, Bapak. Mohon dibantu operator untuk mengamankan. Baik, terima kasih. Saya setelah bersyukur pada Allah SWT, saya harus sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa di UNER, di PSDKU, yang menyelenggarakan kegiatan yang menurut saya sangat mencerahkan ya. Rekan-rekan mahasiswa mementingkan untuk mengkaji lebih lanjut, lebih dalam, lebih dekat terkait dengan masalah kebangsaan, kenegaraan, dan masa depan ya, melalui konstitusi, melalui undang-undang dasar, dengan tema terkait dengan masalah amandemen ini yang lagi ramai, yang tadi Ibu Tri Utari juga sudah sampaikan. Ini apa ini? Ini wacana saja atau memang ada agenda? Sudah sangat sewajarnya bila rekan-rekan mahasiswa di Kota Surabaya, di UNER, yang kota pahlawan yang kemarin baru kita peringati Hari Pahlawannya, dengan teriakan yang sangat heroik dari Bung Tomo itu, juga rekan-rekan mahasiswa sekarang tidak kalah heroiknya dari Bung Tomo gitu ya, untuk mengkaji tentang keindonesiaan kita melalui tata negaranya, melalui dalam tanda kutip kajian untuk memastikan peran serta masih terus bisa dilakukan, dan kemudian masa depan Indonesia masih bisa kita jaga dan kita kawal, kita selamatkan. Terima kasih untuk terselenggaranya webinar yang sangat baik ini. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri Utari tadi. Pertama, secara prinsip amandemen ini memang sesuatu yang dalam tanda kutip ya merupakan hak konstitusional terbuka, yang sejak dari Undang-Undang Dasar sebelum perubahan maupun sesudah perubahan tetap diakomodasi. Bahkan sekarang di satu pihak rigid, tapi juga di pihak yang lain diperluas. Kalau dulu pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 itu hanya menyebutkan tentang pengusul dan kehadiran daripada kehadiran dan keabsahan daripada pengambilan keputusan terkait dengan amandemen pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Kalau yang sekarang pasal 37 itu ada 5 ayat gitu ya. Ayat 1, kedua terkait dengan persyaratan, ayat kedua, ketiga, keempat terkait dengan penyelenggaraan sidang paripurna, dan ayat yang kelima terkait dengan yang tidak boleh diamandemen, yaitu NKRI. Jadi itu satu sisi. Suatu hal yang sesungguhnya sudah dipidatokan oleh Bung Karno pada waktu rapat di BPUPK tentang yang penting kita punya undang-undang dasar dulu, nanti kalau sudah ada kondisi yang lebih memungkinkan untuk kemudian dilakukan amandemen, ya kita lakukan amandemen. Nah, tetapi ada fakta yang lain yang tadi belum disebutkan oleh Ibu Tri Utari, bahwa perubahan itu bahkan sudah terjadi secara drastis, keseluruhannya diubah ketika Indonesia menjadi RIS tahun 27 Desember tahun 49. Undang-undang dasarnya berubah total, tidak lagi Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar RIS. Dan ketika kemudian RIS almarhum gitu ya, diubah menjadi kembali menjadi NKRI sesuai dengan mus integralnya Muhammad Nasir tanggal 3 April tahun 50, maka per 17 Agustus tahun 1950 UUD RIS juga dikubur, diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Perubahan total gitu. Jadi bukan lagi satu pasal, dua pasal, tapi seluruh Undang-Undang Dasar diubah gitu. Dan diterima dengan dalam tanda kutip dengan damai begitu oleh seluruh anggota
DPR RIS maupun juga anggota DPR pada era NKRI ya. Dan kemudian pemerintah pun presidennya, wakil presiden, perdana menteri semuanya menerima, dan itu artinya ada konstitusional gitu. Dan kita akan melihat bahwa harapannya dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu nanti melalui konstituante pemilu tahun 1950 akan bisa dilakukan perubahan kembali untuk menghadirkan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Tapi kita mengetahui bagaimana konstituante tidak bisa memenuhi syarat minimal untuk bisa terselenggaranya amandemen atau syarat untuk bisanya terselenggaranya amandemen. Diperlukan suara 2/3 dan kelompok yang menghendaki dalam tanda kutip ya asas kebangsaan tidak memenuhi 2/3, kelompok yang menghendaki asas Islam juga tidak memenuhi 2/3, sehingga kemudian terjadilah kondisi yang dibahasakan sebagai deadlock, dan kemudian Bung Karno dengan beragam pertimbangan dan beragam masukan, beragam manuver, kemudian membuat dekret presiden tahun 59, bulan Juli, tanggal 5 gitu ya. Dan dekret itu menegaskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini juga amandemen total juga, bukan lagi amandemen, revolusi ini dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 diubah total melalui dekret kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Dan itu benar, mengapa benar? Karena nanti di DPR dalam rapat paripurna DPR Konstituante tanggal 12 Juli tahun 1959 itu diterima. Ya artinya dekret itu diterima, artinya merubah dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 menjadi Undang-Undang Dasar 45 kembali itu konstitusional karena dibenarkan oleh MPR hasil pemilihan umum tahun 1950 atau anggota konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955. Jadi, sejak tahun 59 kemudian diberlakukanlah kembali Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tadi yang telah dinamikanya disampaikan oleh Bu Tri Utari ya, dengan ada perubahan melalui TAP MPRS ya, kemudian TAP MPRS memutuskan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup ya, itu ya memang tidak mengubah pasal 7-nya sih, tapi kalau itu diberlakukan ya praksis daripada pasal 7 menjadi berubah. Tapi intinya kemudian rekan-rekan mahasiswa pada generasi yang disebut sebagai era generasi reformasi menghadirkan reformasi dan tuntutan yang salah satu di antara tuntutan atau dari 6 tuntutan itu diantaranya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, sesungguhnya amandemen yang waktu itu dituntutkan oleh rekan-rekan mahasiswa generasi reformasi ini adalah terutama perubahan terhadap pasal 7 daripada Undang-Undang Dasar. Ya. Karena itulah pangkal mengapa kemudian terjadi reformasi, karena terjadinya penumpukan kekuasaan dalam waktu yang lama, menghadirkan apa yang Lord Acton sering dikatakan sebagai power tend to corrupt, power absolutely corrupt absolutely, sehingga Pak Harto yang berkuasa sejak tahun 1968 secara resminya begitu ya, beliau terpilih kembali untuk 5 kali ya, dari tahun 73, 78, 83, 88, 93, 98 gitu, 8 kali, 5 kali beliau terpilih sebagai presiden melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Padahal pasal 7 Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya ya kalau yang dipakai adalah rasa Jawa sesungguhnya selesai, tapi karena ini Jawanya Jawa politik jadi berbeda. Ungkapannya kan sangat gamblang ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah ini karena yang baca orang Jawa itu kan kembali ke Bojonegoro, ke Bandung, ke Boyolali, ke Bogor gitu. Jadi ya bisa kemana-mana gitu. Padahal sesungguhnya sih rasa bahasanya Jawa yang netral dari masalah kekuasaan politik dapat kembali itu ya sekali saja gitu. Tapi ya begitulah kekuasaan itu memang juga bisa membiusnya. Apalagi kalau ada yang kemudian mengatakan seperti mohon maaf kan kabarnya itu Pak Harto sebenarnya sudah tidak mau melanjutkan kekuasaan setelah pemilu tahun 98 ya kan. Tapi karena ada
Pak Menteri segala urusan ya, Pak Harmoko waktu itu menyampaikan atas petunjuk Pak Presiden, biasanya kan begitu. Tapi sekarang ini atas petunjuk rakyat Indonesia, mereka berharap dan memohon Pak Harto untuk berkenan maju kembali. Ya karena itulah kemudian terjadi lagi, beliau maju lagi sebagai dipilih lagi oleh MPR. Sekalipun waktu itu juga sudah isyaratnya jelas ya, ketika palu diketok, tentu masih ingat kan? Itu palunya patah. Jadi kepala palu itu jatuh gitu. Nah, secara rasan-rasannya orang Jawa itu sudah ada isyarat ini akan ada masalah, dan ternyata memang kemudian ada masalah. Pak Harmoko yang meminta-minta agar Pak Harto berkenan maju dipilih kembali, beliaulah yang nanti membacakan keputusan MPR hasil tuntutan reformasi untuk menggantikan atau menghentikan Pak Presiden Soeharto. Jadi sesungguhnya inilah yang dituntut, pasal 7 ini yang dituntut untuk diubah. Karena menghadirkan ketentuan yang ambigu, ketentuan yang bias, dan prakteknya memang Pak Harto berlama 5 kali menjadi presiden dari tahun 68 sampai 98 ya. 6 kali menjadi presiden gitu ya. 6 kali terpilih menjadi presiden gitu. Dan kemudian sebelumnya juga Bung Karno dari menjadi presiden ya, sekalipun dengan undang-undang dasar yang beragam-ragam dari sejak 45 presidennya kan selalu Pak Harto, Bung Karno gitu ya, sekalipun undang-undang dasarnya berganti-ganti dan berubah-ubah. Nah, ketika kemudian amandemen diterima ketika reformasi menyuarakan teriakan amandemennya, dan kemudian amandemen diterima oleh MPR, diberlakukanlah amandemen itu. Nah, disinilah pasal 37 itu terlihat ada masalahnya. Karena di pasal 37 tidak disebut secara rigid, jadi yang mengusulkan siapa, jumlah pengusulnya siapa, bagaimana, apa yang diusulkan, kan nggak ada semuanya. Sehingga kemudian ketika ada usulan amandemen, dan kemudian tidak reformasi, tidak ada euforia yang luar biasa terkait dengan reformasi, maka yang tadinya adalah amandemen itu hanya untuk pasal 7 saja, kemudian menjadi kemana-mana. Karena memang di pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan tidak ada ketentuan yang mengusulkan itu siapa, berapa orang, ya, dan kemudian mekanisme pengusulannya bagaimana, itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian karena kondisinya sedemikian rupa, kita akan tahu bagaimana hasil daripada perubahan itu memang dahsyat. Dari yang sebelumnya adalah Undang-Undang Dasar terdiri dari 16 bab, setelah amandemen terdiri menjadi 21 bab, ada 5 bab yang baru. Sebelum perubahan ada 37 pasal, setelah perubahan menjadi 73 pasal, ada 36 pasal yang baru. Sebelum perubahan ada 49 ayat, setelah perubahan menjadi 170 ayat, banyak banget ayat yang baru. Mengapa? Karena tadi Undang-Undang Dasar yang lama tidak memberikan pembatasan itu, dan euforia reformasi demikian luar biasa. Tetapi memang yang harus dicatat adalah pasal yang pertama kali diubah pada era reformasi ini adalah memang pasal 7, sesuai dengan tuntutan reformasi. Pasal 7 itulah yang diamandemen pertama kali di tahun 99 begitu ya, dan itu menghadirkan ketentuan yang baru yang rigid ya. Bahasanya menjadi begini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu sangat gamblang gitu kalau bahasanya orang Surabaya, barangkali cetha welo-welo gitu ya. Ini Jawa Jogja Solo nih, nggak tahu kalau di Surabaya. Ya cetha welo-welo juga ya. Bahasanya sangat gamblang, jelas, hanya dalam jabatan yang sama dapat dipilih kembali dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi bahasanya sudah amat sangat terukur, sangat limitatif, sangat gamblang, sangat paham, nggak lagi bisa ambigu dibikin kembali ke Bojonegoro, ke Bogor, ini sudah amat sangat jelas. Jadi tidak ada kalau dalam bahasa di pesantrennya itu nasun sorih la yahtamilu at-ta'wil gitu kata orang pesantren. Nah, itulah yang terjadi, dan kemudian ketika Pak SBY waktu itu di masa jabatan yang kedua juga ada yang mewacanakan untuk agar beliau diperpanjang masa jabatannya untuk yang ketiga, tapi beliau menolak dan kemudian itu tidak berlanjut. Nah, pada masa jabatan Pak Jokowi pada periode yang kedua ini, nah ini pertanyaan yang tadi, ini wacana atau agenda gitu kan?
Pertama, saya harus sampaikan karena ya saya ini takdir Allah gitu ya, atau entah gimana, tapi yang jelas takdirnya, faktanya adalah saya menjadi Ketua MPR 2004-2009. Setelah itu saya terpilih menjadi Wakil Ketua MPR 2014-2019. Sekarang Wakil Ketua MPR lagi 2019-2024. Jadi sangat dekatlah dengan masalah ini dan terlibat secara langsung ya. Jadi kalau objektif, maka kalau ini disebut sebagai agenda, kalau disebut sebagai agenda, maka itu adalah agenda orang-orang di luar MPR. Jadi kalau tadi Bu Dri menyampaikan, bertanya kepada MPR, pada nggak ngaku, karena memang bukan anggota MPR sama sekali. Ini tentang ini ya, tentang pemilihan presiden ya, tentang pemilihan presiden. Namanya tadi memang ada dua, tadi beliau sebutkan juga tentang GBHN. Nah, GBHN itu ceritanya beda. Itu ceritanya berbeda. Kalau tentang masalah pemilihan presiden, maka itu terukur betul. Yang mewacanakan pertama kali untuk memperpanjang masa jabatan presiden, bentuknya memang tidak berapa periode, tapi bentuknya adalah tahun. Ada yang mewacanakan agar presiden itu 1 kali tapi 8 tahun. Itu tentu juga perubahan undang-undang dasar. Itu bukan orang MPR, bukan orang DPR yang mewacanakan. Saya nggak perlu sebut namanya, nggak enak gitu, karena sudah tertolak gitu kan. Ada lagi yang mewacanakan untuk presiden 3 periode. Tapi lagi-lagi itu bukan orang MPR, bukan orang DPR, juga bukan orang istana. Ya. Kemudian ada lagi yang menjadi semakin serius ketika MPR waktu di masa awal Pak Bambang Susatyo, dan saya juga ikut mendampingi beliau, melakukan pelaksanaan daripada sila yang keempat dalam bentuk yang lebih jemput bola, yaitu yang namanya kerakyatan yang dimiliki hikmat biasa dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu kami maknai tidak hanya bermusyawarahnya anggota MPR di gedung MPR, tetapi bagaimana MPR, pimpinan maupun anggotanya bermusyawarah dengan rakyat, pimpinan rakyat menjemput bola bertemu dengan mereka. Sehingga kemudian kami, pimpinan MPR, bertemu dengan pimpinan-pimpinan Ormas, pimpinan-pimpinan Orpo, pimpinan atau teman-teman wakil presiden, begitu ya, kami datang kepada mereka. Nah, pada saat itulah kami mendengarkan. Jadi ini suara bukan dari kami, tapi suara dari ada pimpinan Ormas yang mengusulkan agar masa jabatan presiden 3 periode. Itu usulan dari Ormas. Tapi ya namanya juga usulan, tentu kami posisinya tidak bisa menolak, tidak juga bisa menerima. Ya kami tentu kami terima dalam artian kami menerima wacana itu. Tapi itu tentu belum wacana yang bisa kemudian diartikan sebagai amandemen, karena nanti tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dri tentang syarat daripada amandemen. Nah, itu wacana itu kemudian dia up and down ya, kadang diomongkan, kadang ditinggalkan, sampai kemudian menjadi ramai ketika ada seorang pimpinan lembaga survei yang sangat serius mewacanakan dan bahkan sudah membuat relawan, bahkan buat kaos segala macam gitu ya, untuk memperpanjang. Justru judulnya dimulai dengan memasangkan ya Pak Jokowi dengan tokoh yang lain. Saya nggak perlu sebut namanya, nanti jadi kampanye. Dan tapi itu baru akan bisa terjadi kalau terjadi amandemen. Tapi intinya berarti dia menginginkan adanya amandemen perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, ini lagi-lagi dia ini adalah ya bukan orang partai, bukan pimpinan partai, bukan juga anggota DPR MPR, ya dia adalah pimpinan lembaga survei. Ya, apakah dia mendapatkan restu dari yang lain? Itu masalah berikutnya. Tetapi saya ingin kembalikan kepada aturan yang ada di MPR. Apakah ini adalah memang agenda MPR atau hanya wacana saja? Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah wacana yang dimunculkan oleh orang-orang di luar MPR, oleh bukan anggota MPR, dengan cara-cara yang belum sesuai dengan aturan yang ada di MPR. Karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk amandemen ini, itu tidak bisa hanya melalui wacana publik. Ya. Siapapun mereka, apakah itu adalah, malah ada yang tim ses ya, ada tokoh mantan, dia mantan pimpinan partai tapi sudah ditendang dari partainya, kemudian menjadi tim ses Presiden Jokowi dulu gitu ya. Dulu tidak menjadi tim ses Pak Jokowi ya, karena beliau dulu bukan berada dengan Pak Jokowi. Dia juga ngotot gitu untuk memperpanjang masa jabatan dan bahkan dia berani mengatakan
Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa bahwa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan itu adalah ada 3 kemungkinan. Pertama adalah menampar wajah. Pertama ada cari muka. Nomor 2 adalah menjerumuskan Pak Jokowi. Nomor 3 adalah menampar wajahnya Pak Jokowi. Ini tokoh ini dengan semangatnya mengatakan, iya saya memang dengan usaha ini sengaja cari muka. Oh, hebat kan? Ada orang kayak begini, sengaja cari muka gitu. Nomor 2 memang sengaja menjerumuskan Pak Jokowi demi kepentingan rakyat, katanya begitu. Entah rakyat yang mana. Yang ketiga dia mengatakan bahwa ya saya menampar, nggak apa-apa, saya menampar. Yang penting adalah untuk rakyat. Itu beliau pribadi. Tapi lagi-lagi ini omongan individual, tidak terhubung dengan partai politik dan tidak terhubung dengan Pak Jokowi, karena terbukti Pak Jokowi juga sejak dari relatif lebih awal ya, setelah pelantikan presiden tahun 2019 itu beliau menyampaikan tentang bahwa beliau tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan 3 presiden. Beliau menyampaikan bahwa beliau adalah produk reformasi, karenanya beliau harus taat pada reformasi, tegak lurus dengan konstitusi. Itu dinyatakan oleh beliau. Memang banyak pihak tidak percaya dengan pernyataan itu ya, karena dulu waktu jadi gubernur juga begitu, copras capres, tapi jadi capres juga gitu ya. Ya itulah kondisinya. Tapi saya sejak dari itu saya sudah menegaskan bahwa amandemen tidak terjadi dan tidak akan terjadi, perpanjangan masa jabatan presiden tidak terjadi, dan saya yakin ya, sekali ini saya percaya dengan Pak Jokowi bahwa beliau ngomong sebenarnya bahwa beliau tidak ingin memperpanjang masa jabatan. Karena ya saya juga berkepentingan dalam konteks reformasi, dalam konteks konstitusi, saya juga berkepentingan agar undang-undang dasar tetap terlaksana, terjaga, tidak terjadi perubahan menjadi liar gitu. Jadi karenanya sekali lagi kembali kepada apakah ini wacana? Iya wacana, tapi wacana dari siapa? Wacana dari orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mempunyai kewenangan untuk merealisasikan wacananya. Karena kalau untuk ini bisa terrealisir, itu kan harus diusulkan oleh anggota MPR. Ya, pasal 371. Anggota MPR itu siapa? Anggota MPR itu pasti terkait dengan partainya. Nah, faktanya sampai hari ini dan saya yakin selanjutnya juga begitu, tidak satu pun anggota MPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak satu pun. Tidak satu pun pimpinan partai yang serius mengatakan dan apalagi sampai menugaskan anggota MPR-nya untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak satu pun. Ketika kemarin ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10, itu kan Pak Surya Paloh ada ngomong gitu ya. Tapi itu kan dalam tanda kutip ya pinter-pinternya berkomunikasi lah gitu. Intinya dia mengatakan kan bahwa kalau saja dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatan sampai 3 kali, maka kami akan tetap mendukung Pak Jokowi, kan begitu. Tapi kan dia tahu bahwa itu tidak dimungkinkan. Jadi memang ya itulah basa-basi politiknya. Dan itu memang juga tidak berlanjut. Pak Jokowi juga tidak menyambut, tidak mendukung, dan tidak ada manuver apapun untuk kemudian bisa mendukung. Kalaupun itu dilakukan oleh Nasdem, saya yakin juga tidak berlanjut. Mengapa? Karena tadi disampaikan oleh Ibu Dri juga, sekarang itu faktanya seluruh partai, bukan kalaupun tidak seluruh ya, sebagian besar partai sudah ngelus-elus jagonya gitu. Atau babonnya juga gitu ya. Ngelus-elus, tapi yang jelas yang akan digadang-gadang menjadi calon presiden 2024 itu sekarang sudah bukan lagi dielus, tapi bahkan sudah ditampilkan ke publik ya. Ada yang kemudian selfie, ada yang nanam padi, ada yang kemudian ada balihonya di mana-mana. Sudah tidak ada yang ditutupi lah gitu. Nah, kalau demikian maka ya sudah selesai. Tidak ada partai yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab kalau itu diusulkan ya berarti agenda mereka nggak jalan dong. Dan termasuk yang paling keras berkali-kali menegaskan tentang masa jabatan presiden itu 2 kali saja dan itu sudah baik adalah PDIP. PDIP berkali-kali baik melalui Bu Mega ketua umumnya maupun sekjennya, maupun wakil ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, berkali-kali menegaskan bahwa bagi PDIP tegak lurus dengan konstitusi, aturan ini sudah bagus, dan Pak Jokowi juga mengatakan tidak menghendaki perpanjangan, dan karenanya PDIP dalam tanda kutip tidak mendukung adanya perubahan Undang-Undang Dasar pasal 7 itu. Nah, saya berkali-kali mengatakan kalau PDIP sudah menolak, ya selesai.
Memang siapa lagi yang akan mengusulkan atau berani mengusulkan begitu kan? Dan memang ternyata sebelum PDIP mengusulkan pun memang tidak satu pun, saya tegaskan tidak satu pun, baik pimpinan partai, ketua umum partai, bahkan kan di MPR sekarang ada 10 pimpinan ya mewakili partai-partai dan kelompok anggota yang ada di MPR. Tidak satu pun pimpinan MPR, ketua maupun wakilnya yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Termasuk ketika kemudian ada ini kan kawan-kawan dari pro Jok gitu ya. Kemudian kan mencoba, oke lah jangan tidak melalui perubahan undang-undang dasar, cukup diperpanjang masa jabatannya tambah 3 tahun, gitu. Dan kemudian diwacanakan nanti juga MPR diperpanjang 3 tahun, DPR diperpanjang 3 tahun, DPD diperpanjang 3 tahun, kan nanti setuju mereka. Ya matematikanya barangkali matematika money politiknya barangkali begitu ya. Tapi enggak, kami tegas mengatakan tidak, kita tegak lurus dengan undang-undang dasar. Dan karenanya itu pun juga nggak laku gitu. Rayuan untuk memperpanjang masa jabatan 3 tahun semuanya termasuk bukan hanya presiden tapi untuk MPR, DPR, DPD tidak laku juga. Sehingga wacana sekali lagi wacana dari pihak non MPR, non DPR, non DPD, wacana dari pihak-pihak yang bukan partai, bukan pimpinan partai itu kemudian menjadi layu sebelum berkembang atau sudah kemudian tidak laku sebelum berkembang juga. Jadi karenanya yang ada sekarang adalah sebagaimana yang merupakan kesepakatan di konstitusinya tetap tidak ada perubahan. Di DPR-nya juga demikian. Di DPR kan sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR Komisi 2 dengan KPU bahwa Pilpres tetap diselenggarakan tahun 2024. Yang masih diperselisihkan kan bulannya apa kan gitu. KPU menghendaki bulan Februari, pemerintah menghendaki bulan Mei. Kalau saya mengusulkan kembali saja kepada yang dulu, yaitu bulan April. Jadi itu antara Februari. Jadi di tengahlah antara usulan KPU dengan usulan pemerintah. Semuanya ada rasionalisasinya. Karena ada juga nanti akan ada pilkada atau pada bulan November tahun 2024 itu. Jadi yang diperdebatkan masih hanyalah tentang jadi bulannya apa. Kalau tahunnya tetap 2024. Itu artinya kalaupun pemilu bulan Mei atau bulan Februari atau bulan April, maka masa jabatan Pak Jokowi tetap saja hanya 5 tahun sampai Oktober tahun 2024, tanggal 19 Oktober. Itulah terakhir masa jabatan Pak Jokowi. Tanggal 20 Oktober tahun 2024 akan dilantik presiden yang baru hasil pemilu Pilpres tahun 2024. Jadi karena sekali lagi, apakah ini agenda atau wacana? Pertama saya katakan itu adalah wacana dari pihak-pihak non-DPR dan MPR yang sudah layu dan tidak laku sebelum berkembang itu. Dan dari sisi kami di MPR, ini juga bukan wacana begitunya, karena itu tidak pernah menjadi wacana kami. Tidak juga menjadi agenda di MPR terkait dengan pemilihan presiden. Kalau yang terkait dengan yang tadi disinggung oleh Bu Tri terkait dengan masalah PPHN, ya, itu memang ada. Tetapi itu bukan dalam tanda kutip program MPR secara rigid. Karena itu adalah merupakan rekomendasi dari MPR sebelumnya. Jadi karena ada rekomendasi, ya mau tidak mau kemudian jadi ada program. Kalau tidak ada rekomendasi, ya nggak ada program. Nah, programnya sendiri adalah melakukan kajian. Apakah kemudian akan berujung kepada amandemen? Sejak dari awal saya terutama dan di PKS, kami menegaskan menolak perubahan Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan PPHN. Kami sepakat PPHN perlu, memang karena supaya Indonesia tidak menjadi negeri pojok-pojok, maju mundur kanan kiri, maju mundur kanan kiri. Negara-negara yang lebih muda dari Indonesia, lebih miskin dari Indonesia, mereka sekarang sudah menjadi negara yang sangat maju. Korea Selatan sangat maju, Vietnam sangat maju, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Padahal mereka dulu banyak belajar dari Indonesia. Nah, Indonesia memerlukan adanya satu guidance untuk maju, sehingga kemudian tidak setiap 5 tahun ganti presiden, ganti kebijakan gitu. Tapi kami melihat bahwa itu tidak perlu melalui Undang-Undang Dasar atau tidak perlu melalui perubahan Undang-Undang Dasar karena dampak-dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Tri, memang akan berdemikian. Karenanya ada juga yang mengatakan pakai TAP, nggak bisa juga karena TAP itu tidak lagi dimiliki kewenangannya oleh MPR. MPR sekarang tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat TAP yang bersifat basic, tapi yang mengikat keluar, nggak ada lagi hak itu, yang dimiliki hanya untuk yang bisa reveling saja, yang artinya yang mengatur ke dalam saja yang dimiliki. Kemudian kami mengusulkan, karenanya PKS mengusulkan PPHN itu perlu
cukup dengan penguatan undang-undang. Jadi undang-undang yang ada, apakah undang-undang RPJP, RPJM maupun RPJP itu dikuatkan posisinya, dikuatkan komitmen daripada presidennya, sehingga kemudian bisa melaksanakan undang-undang secara sebaiknya. Dan saya berkeyakinan bahwa ini pun juga tidak akan terjadi perubahan undang-undang dasar untuk PPHN. Mengapa demikian? Petanya sangat jelas. Peta itu bukan matematis seperti yang disampaikan oleh Bu Tri tadi ya. Memang kalau matematikanya yang pendukung pemerintah sekian semuanya gitu, kecuali PKS sama Demokrat gitu ya. Tapi nggak begitu. Peta MPR untuk 2024 tidak sama dengan peta MPR pada periode yang sekarang 2019-2024. Peta ini adalah hasil pemilu 2019 yang akan berubah total untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Sehingga karenanya seluruh partai sekarang juga tidak merasa harus terikat dengan koalisi 2019-2024. Mereka mempunyai kebebasan, ya tadi calon presiden sudah pada ngeluh sendiri-sendiri, kan disampaikan semuanya begitu. Nah, demikian juga untuk menghadapi terkait dengan wacana amandemen untuk PPHN ini juga sangat cair begitu ya. Karena secara prinsip Pak Jokowi juga tidak setuju untuk amandemen PPHN, amandemen Undang-Undang Dasar untuk membuat PPHN. PDIP sangat setuju, tapi Pak Jokowi tidak setuju. Dan lepas daripada itu juga peta yang ada di MPR juga sangat beragam ya. Yang sangat mendukung itu ada PDIP, tapi ada yang kemudian mendukung TAP MPR juga ada, tapi yang kemudian mendukung seperti PKS dengan hanya undang-undang juga ada, kami didukung dengan Demokrat sekarang dan juga dengan Gerindra, dan ada faktor DPD. DPD itu mempunyai varian baru, yaitu mendukung amandemen untuk menghadirkan PPHN bila usulan DPD untuk menguatkan kewenangan DPD disetujui. Nah itu kayaknya sih DPR sulit untuk menyetujui usulan DPD. Nah, kalau DPR tidak setuju dengan usulan DPD, berarti DPD tidak mengusulkan. Kalau itu tidak terusulkan, ya berarti tidak terpenuhi syarat pengusulan maupun apalagi syarat persetujuan. Jadi, sekali lagi amandemen ini adalah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada anggota MPR, dan MPR akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan amandemen, dan saya sepakat dengan Bu Dri tadi tentang masa etika, dan etika itu harus menjadi hal yang sangat dipentingkan karena itu bagian dari TAP MPR masih berlaku, TAP MPR nomor 6 tahun 2001, dan MPR haruslah menjadi lembaga yang betul-betul melaksanakan TAP-nya sendiri, termasuk dalam ini adalah etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi saya harus ingatkan bahwa anggota MPR itu bukan tiban, bukan jatuh dari langit menjadi anggota MPR. Mereka dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang kembali pada rakyat. Rakyat kalau betul-betul menghendaki anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD betul-betul yang etis, ya monggo. Rakyat harus beretika juga. Pilihlah yang betul-betul anggota DPR yang etikanya tinggi, anggota DPD yang etikanya tinggi, sehingga ketika mereka nanti menjadi anggota MPR, mereka punya etika yang tinggi. Tapi kalau kemudian MPR diberi hasil pilihan yang etikanya rendahan, ya bagaimana akan menegakkan etika tinggi? Ya, karena kalau di pesantren itu ada kaidah yang mengatakan bahwa kidusya'i la yu'ti. Kalau Anda nggak punya, Anda nggak bisa memberi. Kalau Anda nggak punya etika, bagaimana Anda memberi etika itu? Nah, sekali lagi bahwa menjadi anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD itu bukan karena maunya anggota MPR, tapi karena dipilih oleh rakyat. Nah, rakyat monggo. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dengan menghadirkan ketentuan baru. Kedaulatan sekarang adanya di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2. Rakyatlah yang milih presiden, gubernur, bupati, wali kota, rakyat milih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Monggo 2024 di depan masih cukup lama, pergunakanlah hati nurani, akal sehat untuk memilih yang terbaik supaya anggota MPR-nya betul-betul nanti menjadi yang melaksanakan etika yang terbaik supaya kemudian bisa menyelenggarakan kehidupan bernegara yang terbaik untuk menghadirkan undang-undang dasar yang juga terbaik. Terus cekap semangat dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.